Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Senantiasa saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Jalla wa Ala, yang dengan nikmat-nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Dengan diberikannya kita kesehatan, amalan saleh salah satunya berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita bisa laksanakan, kita bisa tunaikan. Dan tentunya tidak luput dari nikmat tersebut sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ditambah plus sunnah-sunnah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, istri-istrinya, anak cucunya, dan umatnya yang senantiasa berada pada pijakan-pijakan sunnah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kali ini alhamdulillah kita kembali menghadirkan dan kembali mengadakan pada 10 terakhir, dan ini merupakan perdana dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan berkaitan dengan 10 terakhir bulan suci Ramadan, itu pula tema yang insyaallah ta'ala kita akan bahas di sore kali ini, yaitu ada apa dengan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Apa yang terjadi di 10 terakhir bulan suci Ramadan? Ada apa di 10 terakhir tersebut? Apakah ada sesuatu yang istimewa? Apakah ada sesuatu yang spesial? Apakah ada sesuatu yang bermanfaat di 10 terakhir tersebut untuk kita? Apa yang terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan sehingga di kepala kita bertanya-tanya, kenapa kebanyakan di antara manusia yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ketika 10 terakhir mereka berbeda dengan hari-hari sebelumnya? Mulai dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan mereka sangat bersemangat, tapi ketika masuk 10 terakhir, penuntut ilmu yang mengetahui keutamaan-keutamaannya, mereka lebih bersemangat di 10 terakhir tersebut. Sehingga muncul pertanyaan, ada apa dengan 10 terakhir bulan suci Ramadan? Tentunya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kepala kita sudah banyak jawaban-jawaban, dan insyaallah ta'ala kebanyakan dari jawaban-jawaban tersebut muncul di kepala kita. Ada satu yang spesial di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau memperkencang, mempererat sarungnya, memperkencang tali pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau membangunkan atau menghidupkan malam-malamnya. Ada 3 perlakuan Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah beliau memperkencang sarungnya. Di antara makna syadda mi'zarah, memperkencang sarungnya, adalah beliau, Nabi kita Muhammad SAW, ketika masuk 10 terakhir, beliau menjauhi istri-istrinya, yaitu tidak berhubungan dan tidak menggaulinya, menunjukkan bahwa sebelum 10 terakhir itu diperbolehkan di malam hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian menggauli istri-istri kalian, berhubungan dengan istri-istri kalian di malam bulan suci Ramadan. Akan tetapi bersama dengan itu, Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 terakhir, beliau tidak menggauli istri-istrinya, menunjukkan bahwa keseriusan Nabi SAW dalam fokus beribadah di 10 terakhir. Disitulah muncul pertanyaan, kenapa sampai-sampai Nabi SAW tidak menggauli istrinya, sampai-sampai Nabi SAW fokus betul-betul beribadah di 10 terakhir. Muncul pertanyaan, ada apa dengan 10 terakhir bulan suci Ramadan? Yang kedua, beliau aiqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya. Ya. Dalam hadis yang lain, aiqidhu sawahibal hujurat, bangunkan ya sawahibal hujurat, yaitu istri-istrinya. Ya, disuruh bangun untuk menghidupkan malam-malamnya. Kemudian yang ketiga, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya di 10 terakhir tersebut. Menghidupkan dengan beribadah, dengan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih atau salat tahajud, mulai dari setelah salat isya sampai hampir mendekati sahur. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang sangat bersemangat dalam beribadah 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang berlumuran dengan dosa, yang mungkin setiap harinya jatuh dalam dosa tapi dalam keadaan tidak sadar? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita lebih semangat, ya, lebih semangat beribadah di 10 terakhir. Belum tentu juga di bulan Ramadan depan kita masih mendapatkannya. Maka hidupkan dari sekarang, belum terlambat. Kita masih berada di 21 Ramadan, yang masih ada 9 kurang lebih Ramadan sisa. Hendaknya kita memperhentikan sejenak hal duniawi kita, fokus beribadah di 10 terakhir tersebut. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Di sini ada 2 makna atau ada 2 pendapat. Yang pertama, bahwa Nabi SAW itu tidak tidur, begadang dalam rangka salat malam sampai sahur. Makna yang lainnya adalah beliau menghidupkan malamnya itu menyedikitkan tidurnya, ya, tidak terlalu banyak tidur,
sedikit tidur untuk menyemangatkan kembali, membugarkan kembali badan. Iya, dalam rangka apa? Salat malam atau baca Quran atau bersedekah dan seterusnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau yajtahid, berijtihad, bersungguh-sungguh memfokuskan dirinya. Yang mungkin di luar Ramadan beliau dikabarkan kepada kita dalam hadisnya, beliau adalah orang yang paling dermawan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, mulai dari tanggal 1-nya sampai akhir Ramadan, kana ajwadan nas, beliau sangat-sangat dermawan. Terlebih lagi ketika masuk 10 terakhir, beliau senantiasa bersedekah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau bersungguh-sungguh dalam 10 terakhir Ramadan, malam yajtahid fi ghairihi, yang tidak kita dapatkan Nabi SAW bersungguh-sungguh kecuali pada 10 terakhir. Selama 12 bulan 1 tahun, kita ketahui beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadah. Akan tetapi ketika beliau masuk 10 terakhir, beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh, yang tidak pernah kita dapatkan sungguh-sungguhnya kecuali di 10 terakhir. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah sedikit pun ada jaminan kita masuk surga? Maka hendaknya kita lebih bersemangat, terlebih lagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Karena ternyata puncak atau inti dari bulan suci Ramadan adalah berada di 10 terakhir. Intinya, kalau kita memiliki kesungguhan yang sangat-sangat sungguh, silahkan keluarkan kesungguh-sungguhan kalian di 10 terakhir. 10 pertama, begitu semangatnya kita beribadah kepada Allah. Salat tarawih, tidak mau di saf kedua, ke saf ketiga, saf keempat, tidak. Selalu di saf pertama. Bacaan Qurannya di 10 pertama mungkin bisa khatam berkali-kali. 10 di tengah bulan suci Ramadan terkadang sudah mulai kendor semangatnya. Iya. Tidak masalah ketika dia ingin betul-betul memfokuskan dirinya di 10 terakhir. Sekali lagi, ketika kita ingin atau ketika kita punya semangat yang betul-betul semangat, kesungguhan yang betul-betul sungguh, maka keluarkan kesungguhan tersebut, keluarkan semangat tersebut di 10 terakhir. Habiskan semangat kita, habiskan kekuatan kita, habiskan kemampuan kita di 10 terakhir. Kenapa jamaah sekalian? Itulah tadi muncul pertanyaan, ada apa dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Maka kita jawab, yang sudah terngiang-ngiang di kepala kita apa? Ada ini, ada itu, jawabannya ini, jawabannya itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah khusus yang semua insya Allah kita telah hafal,
yaitu surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sering kita baca, sering kita tahu terjemahannya, sering kita dengarkan terjemahannya. Tapi apakah kita amalkan isi-isi kandungan dari ayat-ayat tersebut? Yang ternyata jamaah sekalian, yang ada pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, jawabannya adalah ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang tidak kita dapatkan di 20 sebelumnya, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Selama 1 tahun hanya 1 malam yang diadakan atau ditakdirkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tidaklahkah kita tidak kita menghabiskan tenaga kita di 10 terakhir bulan tersebut? Yang terdapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita hitung-hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Maka ini puncak dari keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai permisalan jamaah sekalian, seseorang bersedekah atau seseorang menunaikan sholat 2 rakaat, sholat tarawih hanya 2 rakaat saja, misalnya yang sering kita lakukan 8 rakaat atau 11 rakaat tambah witir, anggaplah 2 rakaat saja kita sholat di malam tersebut. Maka 2 rakaat salat di malam tersebut itu setara dengan engkau salat 2 rakaat selama 83 tahun plus 4 bulan. Cuma sekali kita salat 2 rakaat itu setara dengan kita salat selama 83 tahun plus 4 bulan. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khairun, lebih baik. Bukan setara sebenarnya, khairun, lebih baik. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran Lailatul Qadar ka'alfi syahr. Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar itu setara atau sama dengan 1000 bulan. Allah mengatakan khairun, lebih baik. Tahukah kita makna lebih baik? Di atasnya. Maka itu baru 2 rakaat jamaah sekalian. Seseorang bersedekah di malam Lailatul Qadar, ada 2 pilihan. Misalnya saya kasih pertanyaan, seseorang memiliki 100.000 yang bisa dia infakkan. Seseorang berinfak 100.000 di 1 malam, atau seseorang dengan uang 100.000-nya dia infakkan 10.000 sampai selesai 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang manakah lebih afdol? Atau misalnya anak-anak yang ada di sini punya uang 10.000, yang mana lebih afdol? Satu hari kita infak 10.000 tersebut di 1 malam langsung 10.000-nya, atau kita infakkan 1.000 sampai selesai bulan suci Ramadan 10 terakhir? Yang mana lebih afdal? Maka jawabannya adalah ketika kita berinfak 10.000 setiap hari sampai 10 terakhir bulan suci Ramadan, itu sama secara nampak kita sama 100.000 di 10 di satu hari selama 10 akhir Ramadan,
dengan sekaligus di satu malam 100.000. Secara nampak kasat mata sama, tapi ternyata orang yang menginfakkan 10.000 dengan 10 akhir bulan suci Ramadan itu lebih besar pahalanya dengan yang 100.000 tersebut, karena sudah pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan berinfak 10.000. Berapa pahalanya kalau 10.000 dia berinfak di malam Lailatul Qadar? Seakan-akan dia berinfak selama 83 tahun plus 4 bulan. Berapa jemaah? 10.000 dikali 83 tahun. Kalau 83 tahun anggaplah 1 tahun 360 hari. 360 hari. 360 hari dikali dengan ya berapa? 83 tahun. Muncul perkali-kalian ya, muncul hitung-hitungan kita. 29.000 lebih ya. 29.000 lebih. Kita kali 10.000 uang tersebut dengan 29.000 hari, muncul berapa juta? Ternyata muncul 200-an bahkan hampir 300-an juta dengan uang 10.000. Itu 10.000. Bagaimana kalau kita infakkan 100.000? Bagaimana kalau kita infakkan 500.000, 1 juta dan seterusnya? Ini hitung-hitungan kasat mata kita jamaah sekalian. Akan tetapi sedikit di antara kaum muslimin, sedikit di antara manusia beriman terhadap hal-hal yang gaib. Ini kan hal-hal yang gaib. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita lihat secara langsung. Allah catat, Allah tidak lupa dengan apa yang kita amalkan. Iya. Allah tidak lupa dengan apa yang kita amalkan. Setiap sedikit pun, bahkan sekecil biji zarrah berupa amalan kita, Allah pasti akan balas. Iya. Tapi sedikit di antara kita beriman dengan hal-hal yang gaib tersebut. Iya. Kebanyakannya manusia, kalau hal-hal yang langsung dia dapatkan, semangat. Ketika diumumkan di grup WhatsApp, di grup WhatsApp diumumkan di malam ke-21 Ramadan akan dibagikan 1 juta per orang. Wah, mereka akan bersungguh-sungguh dan mereka akan menjadi orang yang paling pertama hadir di tempat tersebut. Ya tidak? Karena nampak. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan di lantunan-lantunan bacaan Quran? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman terhadap hal-hal yang gaib. Dan pahala ataupun dosa adalah perkara yang gaib. Andai kata seseorang ketika membaca Al-Quran Alif Lam Mim muncul 30.000, semata-mata orang akan menghabiskan waktunya membaca Alif Lam Mim sebanyak-banyaknya sampai dia mendapatkan cuan, ya, fulus berupa materi, tapi dia tidak mengetahui bahwasanya pahala yang diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya yang luasnya seperti langit dan bumi. Mereka akan memasuki surga tersebut ketika dia beriman dengan hal-hal yang gaib tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di 10 terakhir bulan suci Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, telah kita ketahui bahwa ada malam Lailatul Qadar di 10 terakhir tersebut. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Memperbanyak ibadah, iya kan? Memperbanyak salat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menjauhi maksiat dan seterusnya. Ketika orang berilmu mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, dia akan mengisi malam-malamnya dengan seluruh ibadah yang dia mampu untuk diamalkan. Iya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bayangkan bahwa disebutkan dalam hadis Nabi SAW ada orang yang terhalangi dengan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Inna hadha syahr qad hadarakum." Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini telah hadir dengan kalian, telah datang kepada kalian, yang kita sekarang berada di dalamnya. Wa fi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalam Ramadan tersebut ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalangi dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan terhalangi dengan kebaikan, seluruh kebaikan. Iya. Kebaikan apa yang kita tahu? Kata Nabi SAW, khaira kullaha, akan diharamkan atau akan terhalangi bagi dia kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikan. Ketika apa? Ketika dia terhalangi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah ada orang yang terhalangi malam Lailatul Qadar? Ada. Bahkan banyak jemaah sekalian. Ketika di malam-malam hari mereka sibuk dengan berhadapan-hadapan dengan layar HP-nya, menghabiskan waktu-waktunya di malam hari dengan berhadapan-hadapan dengan layar HP-nya. Dia scroll dan seterusnya sampai dia tidak rasa ternyata sudah azan subuh. Itu terjadi jemaah sekalian. Atau misalnya ada orang yang senantiasa mengisi malam-malamnya dengan apa? Karena kebiasaan nonton film, nonton sinetron, nonton yang tidak bermanfaat. Dia isi dalam keadaan tidak sadar malamnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang, kalau kita ingin baik Islam kita, kata Nabi SAW apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Iya. Maka ada juga orang yang ketika sudah salat maghrib, sudah salat isya, langsung tidur. Tidak terasa tahu-tahu bangun, ternyata sudah azan subuh. Dan dia tidak ketahui ternyata malam tersebut terjadi Lailatul Qadar. Begitu ruginya orang tersebut. Dia isi malam Lailatul Qadarnya dengan berada di atas bantalnya. Iya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah orang yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi SAW, siapa yang terhalangi dengan malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dengan kebaikan, seluruh kebaikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah ya secara singkat, kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Penamaan Lailatul Qadar muncul yang pertama, Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ad-Dukhan, ya, surah Ad-Dukhan. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalam malam tersebut dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mencatat ya takdir seseorang selama 1 tahun itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Si fulan mendapatkan rezeki sekian. Si fulan ya ajalnya di hari ini, di tanggal ini, di jam ini, di tempat ini. Segala takdir-takdir itu dicatat di malam Lailatul Qadar. Maka diambil dari kata al-qadar, takdir. Dituliskan takdir-takdir ya di malam Lailatul Qadar. Kemudian ya penamaan yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keistimewaan. Apa istimewanya?
yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Diberkahi malamnya, diberkahi waktunya, diberkahi orangnya. Ketika dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan kepada dia. Iya. Kemudian diantaranya adalah penamaan Dzu Qadrin, pemilik qadar atau keagungan, dan dimanakan adalah di malam tersebut disempitkan. Apa hubungannya malam Lailatul Qadar dengan malam yang disempitkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal laila fil ard aktsar min adadi, atau innal malaikah fi tilkal laila, sesungguhnya para malaikat di malam tersebut aktsar min adadi al-hasa, lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada. Jumlahnya batu kerikil yang ada itu para malaikat lebih banyak daripada jumlah kerikil tersebut. Disebutkan dalam surah Al-Qadar apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fi. Berturun atau para malaikat turun ke langit bumi. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam turun ke langit bumi. Sehingga para malaikat berkumpul di langit bumi atau di bumi, sehingga dunia atau bumi menjadi sempit. Disebabkan karena apa? Karena para malaikat. Kemudian yang terakhir dari penamaannya adalah bulan atau malam yang diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan dalil yang kita bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya adalah waktu terjadinya Lailatul Qadar. Waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, tentunya malam Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Mulai dari setelah sholat maghrib itu sudah terhitung ketika kita baca Quran, ketika kita beribadah di malam tersebut, maka itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Mulai dari kapan? Ba'da maghrib. Terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari, maka selesailah Lailatul Qadar. Makanya sangat menakjubkan, sangat disayangkan, sangat rugi orang yang menghabiskan malam-malam 10 terakhirnya dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan TV-nya, atau bahkan dengan bantalnya. Dia tidak tahu ternyata malam tersebut terjadi Lailatul Qadar, dan tahu-tahu ketika dia bangun sudah selesai. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu Lailatul Qadar, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 malam pertama di bulan suci Ramadan. Berarti mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan suci Ramadan, beliau i'tikaf mencari Lailatul Qadar di 10 pertama bulan suci Ramadan. Kemudian beliau tidak dapatkan. Lanjut di 10 tengah, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Beliau mencari Lailatul Qadar di situ. Kemudian beliau tidak dapatkan. Sampai beliau 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, barulah beliau dapatkan malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya.
Iya. Amalan-amalan apa saja, semuanya tergantung dengan amalan akhirnya. Ketika sholat takbir sampai tahiyat, yang menjadi inti dari amalan tersebut adalah tahiyatnya di akhir. Ya, makanya perbanyak doa. Ya. Apalagi berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang menjadi inti dari amalan puasanya adalah di akhirnya. Di terbenamnya matahari. Kalau dia berbuka sebelum terbenamnya matahari, maka batal puasanya. Apalagi ibadah-ibadah di Ramadan, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, yang menjadi inti ternyata di mana? Di akhir-akhirnya, 10 terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada akhirnya. Maka beliau mendapatkan Lailatul Qadar di mana? Di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan jamaah sekalian, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27, di malam-malam ganjil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Di riwayat yang lain, taharrau Lailatul Qadar fil witir. Cari malam Lailatul Qadar di ganjil-ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari. Kalau misalnya tidak sanggup juga 5 hari, tidak sanggup 10 hari, ya tidak sanggup 5 hari, cari di mana? Cari di 27, ya. 27 malam Lailatul Qadar atau malam bulan suci Ramadan, di malam ke-27. Kemudian di hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sujud. Kemudian ketika beliau sujud, beliau mendapati tanah dalam keadaan basah, becek dengan air. Menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi hujan. Ketika beliau bangun, beliau mengatakan di malam itulah terjadi Lailatul Qadar, dan malam tersebut terjadi di malam ke-21 Ramadan. Tadi malam. Terlebih lagi tadi malam apa? Terkumpul kebaikan-kebaikan di malam ganjil 21. Kemudian terjadi di hari Jumat. Maka para ulama mengatakan sangat diharapkan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan jamaah sekalian, bisa jadi terjadi di 23, di 25, 27 atau 29. Tetap bersemangat. Jangan sampai digoda oleh syaitan. Tadi malam kamu sudah tidur banyak, padahal tadi malam Lailatul Qadar. Sudah nih, tidak usah lagi beribadah, tidak usah lagi baca Quran, tidak usah lagi qiyamul lail. Ini waswas syaitan, dan ini bisikan-bisikan syaitan, goda-godanya, agar supaya kita luput di 9 akhirnya. Padahal kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disimpulkan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir tersebut, karena sudah pasti ada Lailatul Qadar tersebut di 10 terakhir, entah di ini, entah di situ, atau di mana saja, yang penting berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka di antara para ulama ada yang menghidupkan 30 hari. 30 hari selama tanggal 1 sampai 30 Ramadan, beliau menghidupkan malamnya setiap hari di bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Mendapatkan, mencari Lailatul Qadar. Apalagi di antara para ulama yang lain ada yang mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan seluruh malamnya, tidak terkecuali, tanpa terkecuali, mulai dari Muharram sampai kembali ke Zulhijjah. Setiap malamnya dihidupkan. Dalam rangka apa? Agar supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan pastilah dia mendapatkan Lailatul Qadar ketika menghidupkan seluruh malamnya. Dan kita telah diberikan clue,
diberikan tanda oleh Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 akhir. Apa arti dari 10 terakhir dari akhir bulan suci Ramadan kita dianggap atau dibandingkan dengan hari-hari 100 ya, ratusan hari kita lewati? Apa arti dari 10 akhir tersebut? Maka hidupkan 10 akhir Ramadan kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan itu ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malamnya di malam Lailatul Qadar dengan salat atau dengan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka iman kepada Allah dan ya mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apakah di setiap kita tidak pernah melakukan dosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa. Masihkah kita mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa? Iya. Maka dengan ya menghidupkannya 10 terakhir bulan suci Ramadan, mencari Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ya di 10 terakhir tersebut jangan sia-siakan. Jangan ya kendorkan semangat kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan gadget kita, karena kebanyakan manusia sibuk dengan gadgetnya. Silakan tinggalkan sejenak HP-nya di malam-malam hari di 10 terakhir. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir yang semoga kita bisa singkatkan, yaitu ya ibadah yang paling mulia di 10 terakhir bulan suci Ramadan adalah apa jemaah sekalian? Apa? I'tikaf. Ya, i'tikaf. Nah, ibadah yang paling agung di 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf, yaitu apa? Luzumul masjid, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, ya berzikir kepada Allah, salat malam, ya bersedekah dan seterusnya di antara amal-amal saleh. Ya, mewajibkan diri berada di dalam masjid dan tidak keluar masjid kecuali ada hajat darurat. Ya, ketika dia keluar dari masjid ya dan bukan hajat darurat, maka dia telah membatalkan i'tikafnya. Dan ada 2 jenis i'tikaf. Yang pertama, ada orang yang beriktikaf selama 10 terakhir full. Nah, ini yang sangat-sangat utama. Ini yang paling utamanya adalah beriktikaf mulai dari ya sebelum terbitnya matahari di malam atau di hari 20 Ramadan, ya sudah mulai ya di dalam masjid sampai 30 Ramadan ba'da maghrib barulah dia boleh keluar dari masjid. Ya, ini i'tikaf yang full dan ini seutama-utamanya i'tikaf. Ada orang yang memiliki kesibukan, ini jenis yang kedua adalah i'tikaf yang kurang sempurna, yaitu mungkin ada orang beriktikaf di malamnya saja. Ya, setelah ba'da maghrib dia mewajibkan dirinya di dalam masjid sampai subuh baru dia pulang. Setiap harinya dia lakukan ya demikian. Maka ini juga i'tikaf. Ya, disebut juga i'tikaf. Ya, ketika dia niatkan ya untuk beriktikaf. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah niat. Ada niat dalam hati kita bahwa saya ingin beriktikaf, mewajibkan diri saya untuk berada dalam masjid dalam rangka ibadah, bukan tidur ya. Bukan dalam rangka memperbanyak tidur karena di rumah misalnya banyak tugas-tugas dari istri misalnya. Iya. Sehingga ke masjid supaya tidak disuruh-suruh lagi. Iya. Atau permisalan yang lainnya. Ya, maka mewajibkan diri masuk ke masjid sampai ya akhir, maka itu disebut dengan i'tikaf dalam rangka beribadah. Bahkan tidurnya seseorang ketika beriktikaf itu terkadang dianggap ibadah ketika dia niatkan bahwa saya tidur agar supaya segar kembali,
bugar kembali, semangat qiyamul lail, maka selama dia tidur insyaallah taala Allah catat pahala kebaikan bagi dia. Iya. Kemudian ya syarat yang kedua adalah wajib di masjid. Wajib di masjid. Iya, selama ya tempat tersebut disebut dengan masjid, ya, dan ada syarat-syarat ya disebutnya dengan masjid, maka ya ini diantara syarat i'tikaf. Kemudian yang ketiga ada waktunya yang kita sebutkan tadi ya, mulai dari 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, kemudian diantaranya adalah berdiam diri di masjid, meninggalkan seluruh aktivitas duniawinya, memutuskan hubungan dengan makhluk. Ya. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka ya terkadang jualan-jualannya yang di luar sana ya kadang mengganggu dia dengan HP ya. Ya, dengan HP. Ya, saya mau beli ini. Ya, saya mau beli itu. Maka hendaknya diputus. Khusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pembatalnya yaitu yang telah kita ketahui ketika seseorang keluar dari masjid, ya keluar dari masjid tanpa ada hajat, tanpa ada ya kebutuhan yang sangat darurat, maka dia telah membatalkan i'tikafnya. Ya, dia telah membatalkan i'tikafnya. Kalau misalnya darurat, misalnya ya tempat wudu itu jauh dari masjid, tidak ada tempat wudu selain itu, maka ya itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena sudah 18.00, terakhir beberapa catatan yang kami ingin nasihatkan bagi diri pribadi dan jamaah sekalian, bahwa yang pertama, ketika kita ingin bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beramal, maka keluarkanlah semangat kita, keluarkanlah seluruh tenaga kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Keluarkan seluruhnya. Iya. Maka jaga kesehatan, ya, jaga imun dan jaga iman kita juga. Iya. Sehingga ya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Jangan sia-siakan Ramadan kita kali ini dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena belum tentu jemaah sekalian hari ini kita masih ada di dalam bulan suci Ramadan, tahun depan tidak ada yang bisa memastikan kita bahwa kita masih ada di Ramadan yang akan datang. Karena para ulama mengatakan, idza qila li ahlil qabr, ketika misalnya bisa ditanyakan kepada ya ahlul qabr, yaitu mayit-mayit ya di dalam kubur, andai kata bisa ditanya kepada dia, tamannau, berangan-anganlah kalian. Apa angan-angannya manusia? Banyak sekali, mau punya ini, mau punya itu. Angan-angan manusia banyak sekali. Tapi ketika seorang ya mayit yang di dalam kubur ditanya kepada dia, tamannau, berangan-anganlah kalian. La tamannau yawman min syahri Ramadan, mereka akan berangan-angan bisa dihidupkan satu hari di bulan suci Ramadan. Satu hari saja, hidupkan saya ya Allah satu hari di bulan suci Ramadan. Apa yang dia lakukan di satu hari tersebut? Apakah dia berfoya-foya, bermaksiat, menghabiskan waktunya terhadap yang tidak bermanfaat? Tentu tidak. Dia katakan dalam dirinya, saya hidup cuma satu hari. Saya akan apa? Selama 24 jam dia akan beribadah kepada Allah dan bertaubat setaubat-taubatnya kepada Allah. Itu andai kata bisa jemaah sekalian. Yang sekarang kita berhari-hari di bulan suci Ramadan, apa yang telah kita amalkan kemarin? Apakah sudah banyak amal ibadah kita sehingga kita tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tipu daya syaitan. Saya sudah banyak baca Quran. Dengan sombongnya dia mengatakan, saya sudah khatam 5 kali, 10 kali, 15 kali dan seterusnya. Saya sudah tidak mau lagi, sudah banyak amal saya. Subhanallah, ini tipu daya syaitan. Bahkan bisa jadi amalan-amalan yang dia sebutkan tadi itu diantara amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka diantaranya memperbanyak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian terakhir jemaah sekalian, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang berbekas
di diri-diri kita, di dalam hati kita. Yang mungkin kemarin tahun lalu Ramadan kita masih bertebaran di tempat-tempat yang lain, dan sekarang Ramadan kali ini kita berada di dalam masjid. Maka inilah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa disebut dengan hijrah, berpindah tempat ke tempat yang lain, yaitu ke tempat yang lebih bagus. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ya, karena ketika kita tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan mana lagi kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya ini sedikit dari kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat kepada kita, ya, menjadikan diri-diri kita lebih semangat di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Isilah 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan ibadah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.